Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Senang rasanya Carla Ratna bisa menjumpai Anda kembali dari program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Hadir seperti biasa, kali ini Carla dari studio TV 10 bersama psikolog kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Halo Bunda. Halo Kak Nana. Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. luar biasa ya Bun, meskipun cuaca tidak menentu akhir-akhir ini, tapi Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Semoga juga sahabat TV 10 selalu sehat. Sehat fisiknya, sehat psikisnya juga. Iya, Amin. betul. Harapannya begitu. Gimana ayah bunda yang ada di rumah, ada masalah apa ini dengan pengasuhan putra-putrinya? Atau mungkin putra-putrinya yang bermasalah atau gimana? Atau ada sesuatu yang mungkin kok ini nggak kayak anak-anak yang lainnya? Nah, boleh nih dikonsultasikan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Bunda Tarika juga masih menyediakan loh voucher konsultasi gratis untuk Anda yang beruntung yang nanti akan dihubungi oleh timnya TV 10. Baik Bunda, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang memang belakangan ini sebenarnya ini tuh hal yang sudah lama terjadi ya Bun, tapi belakangan ini juga marak kembali ya Bun ya. Tentang melindungi anak dari pelecehan. Nah, seperti kita ketahui kabar mengenai kekerasan, terutama pelecehan ya, akhir-akhir ini itu marak terjadi Bunda. Sebagai orang tua, tentu kabar ini tuh menjadi perhatian dan bikin was-was ya. Soalnya kekerasan, kemudian pelecehan dapat terjadi pada siapa saja dan pada anak-anak yang takutnya ini mempengaruhi psikologisnya ke depannya. Nah, ini kita yang akan bahas hari ini adalah melindungi anak dari pelecehan. Nah, kita ngomongin dulu nih yang termasuk kategori pelecehan, terutama terhadap anak, perempuan dan yang lainnya yang rentan terhadap pelecehan ini, kategorinya tuh apa gitu? Karena kan kadang-kadang orang nggak tahu bahwa tindakan ini yang dialami atau tindakan yang terjadi ini adalah sudah masuk kategori pelecehan. Nah, jadi kita perlu kasih pencerahan dulu deh. Apa nih yang termasuk kategorinya pelecehan? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ada beberapa kayak macam pelecehan ya. Itu bisa dilakukan mungkin secara fisik maupun istilahnya secara verbal. Secara verbal itu secara kata-kata. Istilahnya kata-kata yang jorok yang istilahnya menyangkut tentang seksualitas atau melecehkan, tapi secara verbal itu juga sudah termasuk dalam pelecehan. Pelecehan seksual secara verbal. Kemudian ada lagi yang secara fisik. Katakanlah yang paling dasar itu adalah kayak memegang bagian tidak hanya wanita ya, kayak anak kecil sekarang pun kasus-kasus yang terjadi marak sekarang kan juga tidak hanya perempuan, anak laki-laki pun juga istilahnya mengalami juga istilahnya pelecehan seksual. Jadi kayak ini merupakan kasus yang benar-benar harus nih kita perhatikan. Ini bisa menyerang siapa saja. Siapa saja. Dan terkadang malah adalah yang melakukan adalah orang-orang yang terdekat kita, di sekitar kita. Harus diwaspadai ya, karena pelakunya bisa jadi adalah orang-orang terdekat dan di sekitar kita yang kita tuh nggak nyangka gitu loh, kok ternyata ini tega melakukan gitu. Nah, makanya kita harus tahu dulu kategorinya ini apa aja gitu. Betul sekali. Jadi kan yaitu tadi menyentuh bagian alat istilahnya alat vital ya, baik laki-laki maupun perempuan, dipegang oleh orang lain seperti itu. Dia tiba-tiba memegang nih semama payudara atau alat vital yang lain gitu. Kemudian juga langsung nih kayak istilahnya memperkosa dan sebagainya, itu sudah termasuk adalah pelecehan seksual. Seperti itu. Itu adalah termasuk sudah yang kategorinya yang fisik, yang istilahnya pelecehan itu sudah dialami oleh istilahnya pelecehan itu adalah dilakukan karena paksaan. Nah, itu yang harus digaris bawahi. Itulah yang disebut pelecehan itu kan. Jadi waspada karena pelecehan bukan hanya tentang fisik saja, misalnya bagian belakang disentuh, depan disentuh, bukan hanya sebatas itu, tapi ternyata pelecehan verbal pun juga bisa jadi terjadi ya Bunda ya. Jadi kayak sekarang juga kayak mungkin kayak wanita lewat, kemudian terus digoda dan itu sudah termasuk kategori pelecehan. Nyaman
juga hati-hati itu kan mengarahnya juga nantinya adalah kalau kita istilahnya ada niat yang terselubung dari orang tersebut adalah nanti juga bisa kenanya pelecehan seperti itu. Ini yang harus diwaspadai. Di sekolah pun juga rentan. Iya, Kadang-kadang betul makanya sekali. patut berhati-hati nih guru, terutama guru laki-laki ya Bun ya. betul. Kadang tuh pengen bercandaan gitu sama muridnya, tapi nanti ada batas-batasnya yang nanti Iya. bisa jadi ini kalau orang tuanya ini nggak terima, artinya kan ini termasuk pelecehan. Nah, Iya, itu harus betul diwaspadai. sekali. Nah, bicara tentang pelecehan itu yang termasuk. Tapi kalau itu terjadi pada anak, dampaknya apa sih Bun ke Iya. psikologis anak itu Bun, Iya. kalau anak-anak sampai mengalami hal tersebut? Iya, baik Kak Nana. Jadi dampaknya itu sudah ini ya, kalau istilahnya pelecehan yang tadi dipegang, kemudian dia merasa tidak nyaman, kemudian dia merasa ketakutan, itu kan juga menimbulkan trauma. Atau lagi yang paling trauma yang berat itu adalah ketika dia sudah istilahnya diperkosa, atau sudah istilahnya yang tidak ada diperkosa adalah dipegang saja, disuruh buka baju. Kadang kan ada ya pelecehannya disuruh, dia masih anak kecil, kemudian disuruh buka baju, kemudian dipegang alat vitalnya atau bagian-bagian yang terlarangnya. Ini meninggalkan trauma ya itu kok bisa istilahnya, walaupun anak itu tidak tahu ya apa itu, tapi setelah itu karena itu merupakan suatu paksaan, akhirnya anak itu kan menjadi trauma ya. Akhirnya dia kayak yang tadinya dia ceria, kemudian dia menjadi pemurung. Nah, itulah yang istilahnya dampak-dampak yang bisa nih dirasakan oleh anak. Jadi itu belum lagi ke depannya ya. Iya betul, itu kan masih istilahnya setelah kejadian dia dari yang anaknya itu biasanya ceria, kemudian dia menjadi tertutup, menjadi pemurung, kemudian dia tidak mau sekolah, takut bertemu orang. Takut bertemu orang ya, sampai kemudian seperti itu yang anak kecil. Kemudian orang dewasa pun pasti yang istilahnya remaja atau yang anak SD itu kan juga pasti seperti itu. Jadi karena ada ketakutan bertemu orang, kemudian percaya lagi dengan orang karena kan dia sudah istilahnya sudah dilecehkan ya, pasti dampaknya adalah ke sosialnya, jadi dia jadi tertutup, kemudian ke akademiknya pasti dia jadi jarang masuk sekolah karena dia merasa malu. Kemudian ada juga dampak psikisnya, yaitu pasti dia merasa emosinya, ada yang dia emosinya adalah menjadi tertutup, tapi ada emosinya malah dia menjadi meledak-meledak. Ada yang tertutup dan ada yang justru meledak-ledak ya. Iya betul, jadi sering marah-marah tanpa jelas, kemudian ditanyain kok dia marah-marah gitu, Allah dipegang aja dia merasa ketakutan. Nah, sampai sebegitu itu ya. yang istilahnya dampak panjangnya. Dampak jangka panjangnya iya, ya betul. Bun, Dampak jangka panjangnya pun dia kayak untuk dirinya aja kayak merasa nih kayak jadi rasa tidak percaya diri pun, kemudian jadi merasa aku sudah nggak bisa apa-apa. Istilahnya kalau stres berlebihan pun bisa jadi depresi seperti itu. Bisa itu kalau dialami oleh anak-anak ya, depresi itu ya Bun. Iya, jadi anak yang istilahnya korban dari pelecehan itu seperti itu. Jadi makanya orang tua nih harus lebih aware ya. Iya betul sekali. Kak. Berarti kan kadang kita juga nggak tahu orang tua ini sedekat apa dengan anak, komunikasinya seperti apa. Kadang anak-anak kan juga susah ya untuk menceritakan apa yang terjadi. Nah ini yang harus mulai lebih memperbaiki komunikasi lagi. Iya betul. Jadi kayak gini, mungkin kayak gini Kak. Jadi kayak ada anak memang yang seumpama nih dia setelah melakukan istilahnya mengalami kekerasan tersebut, itu biasanya ada hal perubahan yang terjadi pada anak tersebut. Kalau seumpama kita harus peka berarti ya? Ada sih ciri-cirinya ya kayak tadi. Anak ini dulunya ceria. Kemudian ada juga nih, pasti kan ketika anak itu dipegang atau apa, dia akan ada beberapa anak yang bisa cerita, tadi aku sama mama sama om ini pegang gini kan, dia bisa pasti cerita. Tapi ada anak yang seumpama takut nih untuk cerita. Takut, tapi kok waktu dibersihkan alat vitalnya dia kok merasa kesakitan atau merintih kesakitan, yang dulunya dia ngompol, istilahnya udah nggak ngompol, perkembangannya udah selesai, tiba-tiba ngompol, terus malam-malam ngiga
agau. Nah, itu mungkin salah satu hal-hal yang bisa nih kita waspadai. Kemudian kok dia jadi dideketin sama laki-laki, dia merasa takut dan sebagainya. Kita harus istilahnya melihat ada nggak sih perubahan-perubahan itu. Jadi harus peka juga dengan ciri-cirinya ya, seperti yang tadi disebutkan Iya, ya. betul sekali. Biasanya ceria berubah menjadi pendiam. Kemudian mungkin ada kalau memang itu terjadi, na'udzubillah summa na'udzubillah sih. Na'udzubillah, ya. Mungkin kalau ini kan dia merasa kesakitan atau apa gitu ya. Iya, itu. Jadi kayak hal-hal yang tersebut yang kita perlu Orang nih tua harus orang peka. tua lakukan, atau enggak istilahnya ada bagian penting gitu kok mungkin pas itu dipegang terus dia ada mungkin pas waktu itu dipaksa ada bekas biru atau apa, kita harus sering-sering nih aware sama anak kita, tanyakan ini kenapa dan pelan-pelan sih tanyakan kepada anak tapi yang sering dialami biasanya adalah perubahan suasana hati. Iya, jadi kayak mungkin tiba-tiba kayak murung, tiba-tiba sering nangis. Nah, itu juga kita kemudian sering ngamuk juga itu indikasinya betul, bisa ya, Bu? Iya, sering ngamuk gitu. Kemudian kok waktu kita mandikan itu yang anak kecil kok dia ngerasa merintih kesakitan. Nah, itu harus yang kita istilahnya aware. Kemudian yang bagian remaja pun, anak remaja atau anak SD kok dia jadi sering mengurung diri, kemudian dia dideketin ayahnya atau ibunya, dia nggak mau nggak mau menutup diri dan disentuh pun merasa ketakutan dan teriak-teriak histeris. Nah, itulah yang harus kita aware dari ciri-ciri tersebut. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi memang kita sendiri juga ini, tapi bisa diantisipasi ya, Bun ya. Iya, itu betul. bisa diantisipasi mulai dari sekarang dan bagaimana nanti apa yang harus dilakukan oleh orang tua apabila itu terjadi. Iya. Bagaimana juga untuk melindungi anak-anak ini dari perilaku pelecehan ataupun kekerasan seksual. Baik, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak bersama TV 10. Masih ada saya Carla Ratna dan psikolog anak kita Bunda Tharika Isnaning Tias. Hari ini kita sedang memperbincangkan tentang melindungi anak dari pelecehan, menghindarkan anak dari menjadi korban pelecehan ataupun kekerasan seksual ya Bunda ya. Ini tuh bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Justru kita harus mulai aware mulai dari sekarang dan kita harus lebih memberikan perhatian yang lebih ya, terutama jika putra-putri kita tuh masih anak-anak, memasuki remaja, bahkan anak-anak tidak hanya anak perempuan, tapi juga bisa terjadi pada anak laki-laki. Ini tuh efek kedepannya untuk psikologisnya sangat menakutkan ya, mengerikan untuk anak-anak, karena banyak ternyata yang waktu itu saya pernah ngobrol dengan psikolog Pak Seto itu korbannya, kenapa dia mempunyai perilaku yang menyimpang, ternyata bisa jadi dia adalah merupakan korban pelecehan atau korban kekerasan di masa kecilnya. Iya, betul. Itu kan efeknya ya Bun ya, sampai jangka panjangnya luar biasa. Makanya kita kalau bisa sih mengantisipasi. Nah, bagaimanakah cara mengantisipasi atau melindungi anak-anak kita dari perilaku pelecehan ataupun kekerasan seksual ini, Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Yang pertama kali adalah kita memberikan edukasi tentang seksualitas kepada anak. Jadi nggak ada tabu-tabu ya Bun ya, tapi memang sesuai porsinya. Iya betul, sesuai dengan umurnya. Yang umurnya yang pertama kali bisa dikenalkan adalah dia itu saat umur 3 tahun. 3 tahun ya, saat udah bisa komunikasi udah bisa dikasih tahu. Jadi di mana di fase itu juga biasanya anak itu sering nih ada masa perkembangan ya. Kalau dalam teorinya Freud itu fase anal. Jadi dia itu memang seneng nih lagi istilahnya pingin tahu nih kayak bagian-bagian vital kita. Dari dasarnya juga itu jadi kayak sering megang di bagian vitalnya. Itu memang ada fase-fase seperti itu. Jadi di umur 3 tahun memang memasuki fase seperti itu. Kemudian kita harus apa sebagai orang tua? Yang pertama harus kita lakukan adalah kita memberitahu. Itu mungkin ada berbagai istilahnya. Mungkin kayak orang tua menyebutkan sendiri atau bagian istilahnya kemaluan dan sebagainya.
itu apa namanya kita kenalkan, itu juga kita ajarkan nih caranya gimana sih kayak membersihkan agar menjaga biar tetap bersih. Kita istilahnya ajarkan untuk anak itu kan juga toilet training ya, ajarkan untuk dicebok kemudian dibersihkan dengan air, dijaga. Nah seperti itu dari hal dasar seperti itu. Kemudian hal dasar lagi adalah membedakan anak laki-laki dan perempuan. Ini ya mulai 3 tahun sudah harus diberikan edukasi membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Meskipun sudah masih anak-anak, kadang sudah nggak mikir gender ya, mikirnya kan ini aja barengan mainan, tapi harus sudah dikenalkan Bunda. Iya betul. Ini edukasi yang penting sekali ya. Iya Bunda. betul. Jadi kayak anak itu kayak sudah mulai ini ya apa namanya melihat ya di lingkungan sekitar. Kok yang kakak rambutnya panjang, kok aku rambutnya pendek. Ya berarti kita jelaskan nih kakak itu cowok. Kemudian apa namanya biasanya ada nih bagian-bagian tubuh gitu apa namanya sebagai yang pembeda itu antara kan laki-laki dan perempuan. itu. Jadi kalau yang rambutnya panjang atau kakak yang pakai rok itu adalah perempuan. Nah kita mendasari atau mengedukasi dari hal yang paling dasar dulu yaitu membedakan laki-laki dan perempuan. Kemudian ada lagi setelah itu adalah kita juga sejak dini bisa nih melakukan untuk melindungi anak dari istilahnya pelecehan ya. Itu dari kita dari awal nih dari dini itu mengajarkan apa sih bagian-bagian yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh. Ini nih basic betul, juga ini iya. Ayah Bunda, apa yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Iya, dan caranya gimana? Caranya ya berbagai macam. Apa yang pertama adalah ajarkan teorinya dulu. Jadi kan anak harus kita jadi kasih tahu nih apa sih yang boleh disentuh. Seumpama yang boleh disentuh adalah kepala, kemudian mungkin ini bahu, kaki itu boleh disentuh. Terus apa sih yang nggak boleh disentuh gitu kan? Itu biasanya yaitu alat vitalnya, seumpama kemaluan, kemudian kalau perempuan ada payudara, kemudian pantat, itu tidak boleh disentuh. Itu jadi teorinya dulu nih kita itu bisa nih lewat lagu, ada yang lagu sentuhan boleh, sentuhan boleh. Nah itu bisa juga karena bisa. mengajarkan tidak harus selalu komunikasi ini ya Bun ya, tapi bisa iya. juga lewat lagu, lewat buku cerita dulu ya pernah disampaikan ya Bunda ya. Kemudian juga bisa kita lakukan role play ke anak. Jadi caranya gini Kak, jadi seumpama ini diajarin dulu yang boleh disentuh apa, seumpama ini ya kepala, kemudian kaki sama tangan. Coba diulangi apa yang boleh disentuh gitu. Kita minta anak untuk mengulangi. Begitu. Gitu. Kemudian ada lagi yang nggak boleh disentuh apa. Kemudian ini apa namanya ada bagian payudara mungkin bagi yang perempuan ya. Kemudian pantat, kemudian istilahnya bagian depan itu untuk kemaluannya. Nah itu yang benar-benar istilahnya yang tidak boleh sentuh. Nah kita ulangi lagi ke anak sampai anak itu kita istilahnya konsisten ya untuk mengulangi agar anak itu paham. Nah kemudian setelah itu setelah teori adalah kita ajarkan kepada anak siapa saja yang boleh menyentuh dan tidak boleh menyentuh. Nah itu kita ajarkan siapa yang boleh menyentuh, mama, papa, sama mama atau keluarga terdekat. Nah yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh siapa saja itu seumpama ada orang lain yang tiba-tiba mendekati kemudian megang itu atau kalau enggak kan kadang-kadang gini loh Bun, banyak kasus yang terjadi itu justru kan orang terdekat ya seperti tadi yang disampaikan Bunda, bisa jadi itu pamannya, bisa jadi itu tetangganya, kadang kan seperti itu tetangganya, orang tuh percaya gitu sama mereka karena mereka ini deket, toh juga mungkin yuk sering jajanin, yuk sering aja keluar, nah ini bukannya kita itu curiga tapi kan waspada perlu ya. Anak itu kan memang apa ya, memang butuh perlindungan gitu dan kita sekali yang bisa melakukan. Jadi kayak makanya kita adalah istilahnya membatasi nih siapa saja yang boleh atau tidak boleh. Kemudian terus apa yang harus dilakukan ketika tiba-tiba kok ada yang megang bagian pentingmu, bilang sama anak lari. Atau bilang sama mama sama papa lari. Nah, yang itu istilahnya biar anak itu bisa melindungi dirinya sendiri ya. Atau bilang langsung aja kalau sama saudara atau apa yang mungkin tidak dikenal bilang tidak jangan boleh, atau tidak boleh. Nah, yang itu harus kita tekankan terus dan konsisten terus yang kita ajarkan kepada anak untuk
setidaknya dia melindungi dirinya sendiri. Itu gitu ya. Iya, Kak. Jadi melindungi diri sendiri juga diajarkan untuk mengatakan tidak atau jangan jika ada yang menyentuh area-area yang tadi kita sudah sampaikan memang tidak boleh untuk disentuh. Iya, betul. Nah, kadang kan ada orang tua ya Kak ya, mungkin pengasuhan mungkin orang tua sama-sama sibuknya, kemudian diserahkan kepada orang tua nenek kakeknya. Kadang-kadang kan ada nenek kakek yang justru ini ya, ketika anak tuh pengen tahu fase tersebut tuh, nggak boleh kayak gitu tuh, nggak boleh dibahas. Kadang kan ada seperti itu. Nah, ini orang tua yang harus meluruskan bahwa justru ini adalah mengedukasi dari dini ya Bunda ya. Sekali. Ini penting, basic sekali. Iya, betul sekali. Istilahnya untuk perlindungan diri anak. Untuk perlindungan diri. Oke. Jadi untuk melindungi itu orang tua sudah memberikan dasarnya. Kemudian bagaimana ini amit-amit ya kalau ini mungkin terjadi kepada anak? Iya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Oke, baik. Ketika itu sudah terjadi pada anak, kemudian biasanya orang tua nanyakan dulu anaknya kejadian kayak gimana. Terus lebih baik saran saya adalah serahkan ke ahlinya. Istilahnya bisa psikolog, bisa psikiater, itu yang bisa istilahnya untuk menangani kasus tersebut ya. Jadi juga laporkan kepada pihak yang berwajib. Istilahnya ada efek jera ya, karena bisa saja yang pelakunya itu kan tidak, nanti korbannya tidak hanya satu anak, iya, bisa jadi kayak, anak yang lain juga. Betul sekali. Jadi kayak dia biar inilah mendapat efek jera atas apa yang dilakukan. Karena itu benar-benar harus kita hati-hati sekali, karena itu istilahnya untuk menjaga masa depan anak. Menjaga masa depan anak ya, ya Bunda. Memang ya kalau memang itu sudah terjadi, memang harus segera menghubungi ahlinya ya. Iya, Bu, betul sekali. Psikolog atau ke psikiater. Bisa itu. Jadi untuk istilahnya memulihkan secara langsung dan tidak sadar, mungkin anak itu pasti kan ada trauma, ada efeknya tetap ya. Seperti tadi ketika dia menjadi korban, istilahnya kalau tidak istilahnya diputus ya nantinya, dia merasa dulu dijadi korban, kemudian dia merasa nih aku ingin nih melampiaskan ke orang lain, balas malah dendam jadi gitu ya? dia menjadi pelaku. Makanya secara tidak sadar atau sadar, ayo bawa ke harus ditangani ya, iya, istilahnya harus ditangani biar istilahnya secara emosionalnya dia pulih, kemudian secara sosial juga dia pulih, dan kemudian secara fisiknya dia juga pulih gitu. Untuk kayak istilahnya biar dia adalah nantinya bisa siap nih kembali lagi untuk ke masyarakat, ke lingkungan luar, seperti itu Kak Nana. Jadi memang ini peran orang tua sekali lagi ya. Betul sekali, bagaimanapun anak ini kita harus benar-benar melindungi dan menyelamatkannya, karena kita tidak pernah tahu ada kejahatan di sekeliling kita, bahkan tidak bisa menduga bahwa itu dilakukan oleh orang terdekat ya Bunda. Betul sekali, Kak. Baik, hampir 30 menit Bunda. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri program ini, episode kali ini? Baik Kak Nana, pemirsa TV 10 di rumah, ketika kita ingin menjaga anak dari pelecehan seksual, yang paling penting orang tua lakukan adalah satu, konsisten untuk mengedukasi anak tentang pendidikan seksualitas dari sesuai dengan tahap perkembangannya, agar apa? Anak bisa melindungi dirinya untuk menolak ketika ada orang yang mendekatinya. Baik, jadi memang pelecehan pada anak ini bisa mengakibatkan gangguan psikologisnya ya Bun, dan juga bisa mengakibatkan gangguan dalam perkembangannya. Oleh karena itu setiap orang tua perlu memberikan pemahaman lebih dalam kepada anak dengan menerapkan cara yang telah disampaikan oleh Bunda Tharika tadi. Yang jelas kita sama-sama mari mencegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak mulai dari sekarang. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih Bunda Tharika untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda, sahabat TV 10 semuanya. Saatnya saya Carla Ratna bersama psikolog kita Bunda Tharika Isnaning Tias undur diri. Jangan lupa untuk menyampaikan curhatan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.